Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Merinding melihat hasilnya setelah menggunakan cara seperti ini. Tanaman kecil pendek, sulit berbunga, sulit berbuah, langsung berbunga dan berbuah lebat. Dan inilah hasil racikan paduan beberapa bahan lalu dikocorkan dengan rutin 10 hari sekali ke tanaman kecil pendek, langsung keluar bunga dan berbuah lebat seperti ini. Bisa diterapkan ke semua jenis tanaman depan halaman rumah seperti ini, lalu tanaman tambula pot. Tanaman apa saja itu jenisnya, yang penting tanamannya itu sulit berbunga, sulit berbuah, kecil, pendek. Bisa diatasi dengan racikan pupuk yang saya akan buat sekarang ini menggunakan paduan beberapa bahan. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan dengan cara yang lain merawat tanaman kecil, pendek, sulit berbunga, sulit berbuah agar cepat berbunga dan berbuah lebat, belum berhasil, belum sesuai yang diharapkan. Jika mau mencoba dengan cara saya yang saya akan sampaikan sekarang ini, mari simak videonya sampai selesai. Bahan apa saja yang saya akan gunakan atau yang saya akan padukan, mari kita buat ke cara dan langkah-langkahnya. Cukup menambahkan dua bahan ini menopang dua bahan utamanya nanti ya teman-teman. Jadi racikan yang saya akan buat ini menggunakan 4 bahan. Nah, ini untuk campurannya kedua bahan ini ada MSG ya teman-teman, lalu berserta 1 butir pil KB yang sudah tidak layak konsumsi kadaluarsa ya teman-teman, dijadikan pupuk daripada dibuang. Kita manfaatkan diracik membuat pupuk untuk tanaman kecil pendek agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Nah, untuk cara dan langkah-langkahnya di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari satu pel tersebut ya teman-teman, dengan cara ditumbuk atau dihaluskan terlebih dahulu sebelum menyampurkan dengan bahan-bahan yang berikutnya. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman, memanfaatkan obat-obatan seperti ini dijadikan pupuk boleh ya teman-teman. Yang penting yang tidak layak konsumsi, expirednya sudah kadaluarsa ya teman-teman, manfaatkan dijadikan pupuk dipadukan dengan bahan yang lainnya seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Jangan lupa persiapkan wadah seperti ini, boleh bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter, dikarenakan cara pembuatan racikan yang saya akan buat sekarang ini berukuran 5 liter ya teman-teman. Oke, lalu dituangkan dari 1 butir yang sudah halus ditumbuk dengan MSG ya teman-teman, atau yang sering disebut micin, merek Sasa yang saya gunakan. Berukuran 30 gram ya teman-teman, bungkus kecil seperti ini. Jadi semuanya dari bungkus kecil ini digunakan. Boleh menggunakan merek apa saja. Kalau mau menggunakan MSG, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG ya teman-teman yang digunakan. Kegunaan MSG sangat penting untuk tanaman. Pengalaman saya yang pernah saya coba menggunakan MSG dipadukan dengan beberapa bahan itu membantu menyuburkan, menguatkan batang beserta akar sehingga tanaman subur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Nah, untuk melarutkannya di sini saya akan memanfaatkan air kolam kotoran lele ya teman-teman, seperti ini berukuran 5 liter. Nah, ini yang digunakan ini air kolam kotoran lele, mau air kotoran ikan biasa juga tidak apa-apa ya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau sudah selesai kita larutkan atau aduk ya teman-teman terlebih dahulu seperti ini sebelum menyampurkan dengan dua bahan utamanya nanti ya teman-teman. Nah, diaduk terlebih dahulu seperti ini. Usahakan MSG beserta 1 butir PLKB yang sudah tidak layak konsumsi tercampur merata terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Oke, sekiranya sudah selesai, kita langsung gunakan bahan utamanya ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan M4 bakteri fermentasi bahan organik tanah dan menyehatkan tanah ya teman-teman. Ini adalah
bakteri yang difermentasikan yang berbentuk cairan ya teman-teman. Dan kita wajib jika menggunakan dari M4 ini harus membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman. Jika mau menggunakan dari M4 ini caranya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang menggunakan molase, tetes tebu, gula pasir, dan gula merah untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini dituangkan. Jangan banyak-banyak dikarenakan cara membuat atau meracik pupuk sekarang ini berukuran 5 liter ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, walaupun berukuran skala kecil 5 liter, nantinya kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, cara menggunakannya itu bisa disandingkan dengan air bersih lagi 1:5 ya teman-teman. Dikarenakan untuk merawat tanaman yang kecil pendek ya teman-teman, sulit berbunga, sulit berbuah, jadi 1:5 saja ya teman-teman. Nah, ini cara saya untuk membangunkan bakteri dari dormannya menggunakan gula kelapa ya teman-teman, gula merah seperti ini. 1/4 gandus saja, jangan banyak-banyak, dikarenakan untuk membangunkan bakteri tersebut agar cepat terurai menjadi satu dengan bahan-bahan yang digunakan ya teman-teman. Jadi bakterinya itu cepat berkembang biak ya. Oke, bagi teman-teman yang mau mengikuti dengan cara saya seperti ini, silakan. Tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman kecil pendek, tanaman tambula pot maupun tanaman depan halaman rumah kecil pendek, sulit berbunga, sulit berbuah, langsung berbunga dan berbuah lebat setelah disiram dengan 10 hari sekali menggunakan racikan seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini bahan yang terakhirnya ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba ya teman-teman. Saya menggunakan bahan yang terakhirnya ini menggunakan pupuk NPK 1616. Dan banyaknya yang digunakan 1 on ya teman-teman, berukuran wadah seperti ini. Bisa dibilang cara seperti ini memperhemat pupuk NPK, juga memperkuat agar lebih super turbo powerful, kekuatannya mendorong pembungaan agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat, berbuah banyak ya teman-teman. Sebelum melarutkan menjadi satu, di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan dari pupuk ini benar-benar tercampur merata terlebih dahulu beserta air ya teman-teman, sebelum melarutkan menjadi satu, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nantinya waktu jadi pupuknya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, fermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum digunakan 1 minggu atau 10 hari, jangan lama-lama ya teman-teman. 7 hari atau 10 hari juga cukup ya teman-teman. Lalu untuk perbandingannya 1:5 ya teman-teman. 1 liter dari racikan pupuk ini disandingkan dengan 5 liter air. Caranya disiramkan, dikocorkan ke bagian tanaman yang mau dipupuk secukupnya, yang penting dengan rutin saja ya teman-teman, 10 hari sekali. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.